sahabat, jumpa lagi di kanal saya, Andre Vincent Wenas. Dalam upaya pemerintah untuk memulihkan perekonomian nasional, berbagai macam inisiatif sudah digulirkan. Salah satunya di industri pariwisata. Caranya dengan membuat sertifikasi untuk cleanliness, health, safety and environmental sustainability atau CHSE, supaya harmonisasi zonasi di mana pergerakan atau mobilitas orang itu bisa sesuai dengan apa yang oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pak Sandiaga Uno itu disebutkan sebagai travel corridor arrangement, disebut sebagai travel corridor arrangement. Jadi bagaimana ceritanya? Begini. Saya menuliskan artikel yang berjudul "Gejala Konflik Kepentingan di Kementerian itu Menghambat Pemulihan Ekonomi Nasional". Ini salah satu kasus tender LSU, Lembaga Sertifikasi Usaha di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf. Begini, industri pariwisata sebetulnya boleh dibilang adalah pelopor pemulihan ekonomi. Bagaimana bisa? Ya sederhana saja sih. Pergerakan manusia atau social movement atau mobilisasi sosial itu bakal memicu pergerakan uang, barang, dan jasa. Industri yang paling berkepentingan dengan pergerakan orang ya industri pariwisata. Its triggering effect is tremendously significant. Jadi dia bisa memicu secara signifikan untuk pergerakan di industri lainnya. Efek multiplikasi industri pariwisata bisa kemana-mana. Mulai dari jutaan pelaku UMKM sampai ke industri konstruksi, transportasi, jasa perbankan, dan tentu saja industri kreatif. Namun, pandemi COVID-19 ini telah memaksa penghentian gerak manusia atau social movement ini dengan patuhi 3M, mencuci tangan, pakai masker, dan menjaga jarak sebisa mungkin ya di rumah saja. Work from home, hampir segalanya dilakukan dari rumah saja. Sahabat, pola pergerakan orang pun diupayakan oleh Kemenparekraf agar mengikuti harmoni zonasi. Artinya pergerakan antar zona hijau sih oke-oke saja. Merah, kuning, oranye itu lain lagi ceritanya. Kalau pergerakan antar zona yang berbeda warnanya, ya mesti mengikuti protokol tertentu lah begitu. Ini agaknya konsep travel corridor arrangement yang sedang diupayakan oleh Menteri Sandiaga Uno. Kita pun sadar bahwa stagnasi mobilitas manusia dalam jangka waktu lama bakal membahayakan perekonomian nasional. Maka beberapa langkah strategis dan taktis pun diambil, diantaranya soal sertifikasi CHSE, Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability, di tempat-tempat yang bakal dikunjungi orang seperti resto, hotel, motel, spa, dan sebagainya. Semua tempat lah, basically. Jumlahnya tentu amat sangat banyak, bisa ribuan bahkan puluhan ribu atau mungkin jutaan kalau dihitung dari pelaku UMKM yang bergerak di bidang pariwisata. Ada jutaan titik begitu. Ini untuk menjamin travel corridor arrangement itu bisa berlangsung secara aman, secara protokol kesehatan ya, dari sisi protokol kesehatan, sehingga pertumbuhan ekonomi nasional yang dipicu dari pergerakan atau mobilitas orang pun bisa bergulir kembali, bahkan sebisa mungkin diakselerasi. Yang jadi masalah, sahabat, adalah sekarang bagaimana menyertifikasi ribuan bahkan puluhan ribu atau malah jutaan titik kunjungan orang-orang itu. Siapa yang mesti melakukan sertifikasi? Dan bagaimana menunjuk badan atau lembaga yang bakal melakukan sertifikasi itu? Tantangannya adalah jumlah titiknya sangat banyak dan mesti dilakukan secepat mungkin tanpa mengorbankan kualitas sertifikasi itu sendiri. Kalau bisa, idealnya ya melibatkan banyak LSU atau lembaga sertifikasi usaha yang kompeten supaya hasil kerjanya bisa dipertanggungjawabkan. Selain itu,
Dengan pelibatan banyak LSU yang kompeten, diharapkan juga bisa terjadi efek pemerataan proyek pemerintah ke banyak pelaku usaha nasional. Tidak bersifat monopolistik, apalagi kalau proyek tendernya itu pekat berbau kong kali kong. Seperti yang dilaporkan di sintesanews.com dalam laporannya tanggal 7 Juni 2021 baru-baru ini, yang menyebutkan bahwa ternyata tercium adanya indikasi kejanggalan dalam proses tender penunjukan LSU di Kemenparekraf. Waduh. Sahabat, Sukovindo akhirnya adalah pemenang tender 71 miliar rupiah di tahun lalu, tahun 2020, dengan mengalahkan 40-an perusahaan LSU lembaga sertifikasi usaha lainnya. Nah, pertanyaannya, lalu dengan 71 miliar itu berapa titik usaha yang sudah disertifikasi oleh Sukovindo di tahun 2020 kemarin itu? Ini data website di Kemenparekraf, chse.kemenparekraf.go.id, tercantum hanya 5.863 pelaku usaha pariwisata di 34 provinsi yang sudah mendapat sertifikasi CHSE. Walau sebelumnya dikabarkan bahwa Kemenparekraf sudah menyertifikasi sekitar 6.776 pelaku usaha. Gitu. Nah, artinya kalau dia berhasil dengan 5.000-an sekian tahun lalu dengan anggaran 71 miliar tahun 2020, itu dihabiskan sekitar 12 juta rupiah untuk menyertifikasi satu unit pelaku usaha. Gimana ngitungnya? Hitungnya ya gampang, dari 71 miliar rupiah dibagi 5.863 titik. Satu tempat usaha itu 12 juta rupiah ongkosnya untuk menyertifikasi. Agak mahal ya. Tapi poin sesungguhnya bukan cuma di situ. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana supaya bisa sungguh-sungguh terjadi di setiap titik usaha di seantero Nusantara ini bisa disertifikasi dan kondisi realnya benar-benar selaras dengan protokol CHSE itu. Kita pun sadar bahwa sertifikasi yang baik, artinya yang kompeten dan jujur, adalah sangat penting untuk merebut kembali kepercayaan publik, nasional maupun internasional. Hal inilah yang sesungguhnya mesti dipertimbangkan oleh Kemenparekraf agar bisa dengan cepat dan tetap bermutu bisa menyapu bersih target kuantitatif dan kualitatif dari travel corridor arrangement itu. Nah, salah satu cara yang bisa diusulkan adalah dengan menunjuk atau tidak menunjuk LSU secara tunggal yang berbau monopolistik, dan pada kenyataannya cuma bisa menyertifikasi beberapa ribu titik saja, padahal ada puluhan atau ratusan bahkan jutaan titik yang mesti disertifikasi secara nasional. Sehingga pertanyaannya, mengapa tidak menunjuk beberapa atau sebanyak mungkin malah LSU yang kompeten juga lewat proses tender transparan dan proses seleksi yang profesional, agar LSU yang terpilih adalah yang memang bisa dipertanggungjawabkan kompetensinya. Sehingga nanti lewat tender tahun 2021 ini yang lebih baik prosesnya bisa menghasilkan kinerja sertifikasi yang lebih moncer lagi. Kita sangat mendukung berbagai program insentif pemulihan ekonomi yang diinisiasi oleh administrasi Presiden Joko Widodo, di mana Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah pontang-panting di garda terdepan meluncurkan berbagai program yang diharapkan bisa menstimulasi pertumbuhan ekonomi nasional. Seyogianya orkestrasi Pak Jokowi, Ibu Sri Mulyani ini bisa diselarasi juga oleh para menteri lainnya, kompak dan solid mengakselerasi pemulihan ekonomi ini. Ingatlah bahwa mayoritas sekitar 99,99% dari jumlah pelaku perekonomian nasional adalah sektor UMKM dan koperasi. Data Kemenkop UKM, Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2017-2018 lalu menjelaskan bahwa UMKM yang 99,99% itu terdiri dari usaha mikro 98,68% atau 63,4 juta unit usaha, yang usaha kecil itu 1,22% atau 783 ribu unit usaha, usaha menengah itu 0,09% atau 61 ribu unit usaha. Adapun kontribusi UMKM kepada PDB adalah 61%, sekitar itu.
terdiri dari kontribusi usaha mikro 37,7%, usaha kecil 9,6%, usaha menengah 13,77%, sedangkan pelaku ekonomi besar yang jumlahnya sekitar 5.550 unit usaha itu berkontribusi 38,9%-nya. Data angka itu gamblang menunjukkan bahwa perhatian pemerintah dan kita semua semestinya tertuju pada para pelaku UMKM ini. Karena fokus dari pembangunan itu pada esensinya adalah manusia Indonesia yang tersebar di jutaan unit usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM ini. Kita berharap, sahabat, jangan sampai proses tender di Kemenparekraf hanya sekedar jadi dagelan tidak lucu yang ujungnya hanya untuk bancaan berjamaah lagi oknum dari entah BUMN-nya dan kementeriannya. Semoga saja tidak ya. Amin. Sekali lagi kita ingin mengingatkan bahwa ini situasi krisis, sangatlah diperlukan kecepatan dan ketepatan dalam strategi dan kerja keras yang nyata bagi para pelaku ekonomi yang mayoritas yaitu para UMKM ini. Sedangkan konflik kepentingan hanyalah menghambat, bahkan bisa menggagalkan proses percepatan pemulihan ekonomi nasional. Demikian, kiranya bisa menjadi pertimbangan buat para pengambil kebijakan di Kemenparekraf, parlemen, dan di jajaran eksekutif lainnya. Kita jumpa lagi di session berikutnya.